Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kedua narasumber kita dan para juri yang telah menyelenggarakan acara debat kali ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara debat kali ini untuk mencari ilmu dan kebenaran. Tak lupa salam dan sholawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adab Nyabagesal Farid dan pada acara kali ini bertindak sebagai moderator. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita kali ini. Narasumber yang pertama adalah Wanda Anissa Wulandari. Selanjutnya, narasumber yang kedua adalah Ani Nuryani. Acara debat kali ini tentang wacana hukum mati bagi koruptor. Perlu saya informasikan, acara debat kali ini diadakan untuk menjabatani adanya perbedaan pandangan dari kedua narasumber. Diharapkan dengan adanya forum debat ini, kedua narasumber bisa menjelaskan persepsi sehingga terbangun diskusi yang menarik. Narasumber pertama akan menjelaskan sudut pandangnya selama 2 atau sampai 5 menit. Lalu dilanjutkan oleh narasumber kedua. Setelah itu narasumber diberi waktu selama 2 atau 3 menit untuk menanggapi paparan lawan debatnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang menyetujui mosi tersebut. Ancaman hukuman mati terhadap pejabat yang diduga menyelewengkan dana bantuan sosial pandemi COVID-19 memicu pro dan kontra usai Menteri Sosial Djouhari Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi tersangka. Jika ditemukan bukti yang kuat tindak pidana korupsi tersebut, terdapat konstruksi hukum yang memungkinkan tersangka dijatuhi hukuman mati. Menurut saya, hukuman itu layak dijatuhkan karena dilakukan saat pandemi dan resesi. Terlebih, peringatan telah diutarakan Presiden Joko Widodo dan pemimpin KPK. Perbuatan tersebut sangatlah meresahkan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, di luar sana masih banyak orang-orang yang kesusahan mencari nafkah pada saat pandemi COVID-19, sedangkan bantuan sosial yang semestinya diberikan kepada mereka yang kesusahan malah disalahgunakan oleh beberapa golongan pejabat. Maka hukuman mati sangatlah layak dijatuhkan kepada para terpidana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nuryani selaku pihak kontra untuk debat hukuman mati bagi koruptor bansos COVID-19. Jadi di sini mengapa vonis hukuman mati bagi koruptor bansos COVID-19 ditentang? Jadi merujuk pengalaman di negara lain, peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebutkan bahwa hukuman mati terbukti tidak menimbulkan efek jera. Kurnia berkata, negara yang menerapkan hukuman mati meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya. Contoh yang dia sebut adalah Cina dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia. Menurut Kurnia, opsi yang lebih baik adalah pidana penjara dan perampasan aset pelaku. Sayangnya, kata dia, 2 jenis hukuman ini tidak diterapkan secara maksimal. Contoh lain betapa tidak efektifnya hukuman mati adalah kasus narkotika, dan hukuman mati ini sama sekali tidak terbukti menekan angka peredaran gelap narkotika sampai saat ini.
Dalam kolom opini pada bulan April lalu, Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, mengatakan bahwa tren vonis pidana mati di dunia tengah menurun, sebuah penanda yang baik untuk mengukur prospek penghapusan hukuman mati. Tapi tren ini justru meningkat secara signifikan di Indonesia. Sepanjang tahun 2019 lalu terdapat 80 kasus baru vonis mati di Indonesia, yang menempatkan negara ini di peringkat pertama di ASEAN. Dari jumlah itu, 60 kasus diantaranya 75% adalah kasus narkotika. Meski begitu, patut dicatat eksekusi tidak pernah terjadi sejak tahun 2016. Atas dasar itu semua, Erasmus menegaskan ICJR sangat menentang keras rencana untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai solusi pemberantasan korupsi, terlebih lagi pada masa pandemi saat ini. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan negara untuk memberantas korupsi, misalnya memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam penyaluran dana bansos dan kebijakan penanganan pandemi lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.